Terima kasih. Kenapa salam tadi saya ulang 2 kali? Karena sesungguhnya salam itu ada beberapa macam. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, seperti salam saya tadi. Salamnya peta camat itu sunnah bagi yang mengucapkan, tetapi bagi yang mendengarkan wajib untuk menjawabnya. Tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya lebih semarak acara kita pada malam ini. Yang kedua, ada juga salam yang haram dijawab. Kalau yang pertama wajib, salam yang kedua haram. Yang manakah salam yang haram dijawab? Tentunya salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah, ketika akan mengakhiri salatnya. Di payetu imange, kometo di pajang masam pajang mesti mabarasal mana ke kanan ke kiri. Tetapi pano mabarasal lagi mata diolo, mati tosik imamungi di mondi maka waalaikumsalam. Tentu batal sempajata karena menambah bacaan sebelum salam. Yang ketiga lain lagi, ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapankah salam itu? Ternyata salam kita ketika ziarah kubur. Karena kalau kita ziarah kubur disyariatkan mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum ya lal kubur, maka namusan di kota pakamate konro. Waalaikumsalam. Kira-kira jadi kimas ziarah kubur? Tentu tidak. Namo Pak Ustaz lari tombede. Karena di sana pasti ada sesuatu. Alhamdulillah. Engkau karomai mesuriwi tanah salamaku ke tanah ribone. Ko kadeng de sopeng lepa mas sempajang mangaribi. Ko kak sengka mas sempajang isa. Tutung tanete malampe. Liwang bulu matandre. Limbang salok maluang. Untuk sapa ini nawa kuporo gendogenge. Aga kong kena tatong lioro ala birata maneng. Nasabak kuruntuk nana ini nawa kusapa Rigo angkata mammenasa amar ma'ruf nahi mungkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah nasabah pamase si matana pung Allah Ta'ala. Nawereke kormay apain dingeng, aceng kireng, asa genangen, na topadang kasi ujuk rupa. Rilalun na ye onro mabarakae. Degaga kata salah satu di antara tujuan kita yang pertama adalah silaturahim. Sembari memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tapakan kekuati tak bersyukur kepada Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan, di mana, serta kondisi apapun yang kita alami, senantiasa kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur itu hukumnya wajib, berarti ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya terdapat dalam Al-Quran, firman Allah, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan berbuat kufur. Kalau ada perintah, tentu perintah itu bermaksud untuk apa? Bukan bagi siapa yang memerintahkan, tapi kita yang diperintah, tentu ada manfaatnya. Perintah bersyukur ternyata manfaatnya apa? Yang pertama kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Narekomu syukuru kiwi utambaingaki nikmatku kepadamu. Yang kedua, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Malaikat Mikail, saya akan memberinya minuman yang bersumber dari telaga Kal-Kausar. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Pidato Nabi Tamakadaya Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, barang siapa yang mereka gemar bersalawat serta bertaslim kepadamu, yakinkan kepada mereka, narekomelo kamatu cabu inyawana politubuna, saya akan mencabut selembut ketika saya mencabut ruhnya para nabi dan rasul-rasul Allah. Jamaah peringatan yang berbahagia, ibadah salat yang kita kerjakan belum tentu terima apalan Allah Ta'ala apabila ada unsur riya di dalamnya.
Tabe dari Bone tadi saya coba-coba buka Facebook karena pas masuk di dekat-dekat dari SMA yang di sana liwat ke Jana Tatanai. Jamaah yang berbahagia. Jadi saya buka-buka Facebook, sempat saya melihat postingan, iya, purana kapa masa pada mangaribi, iya, nalai HP na, napa mas selfie kilo na pintu gerbang na masjid. Iya, aga napa kurus statusna, alhamdulillah selesai 3 rakaat. Jamaah yang berbahagia, kuya mita yero status sama aku sa dikere-kere na taro. Lokasan dibalas si maka da iga mo kudang, namo ini pura mato. Jamaah yang berbahagia. Itu menurut Imam Al-Ghazali sebuah ibadah yang apabila kita kerjakan dan ibadah itu akan kita sandangkan kepada hati orang lain, itu yang dimaksud dengan riya. Jamaah yang berbahagia. Kalau riya dengan sendirinya pahalanya akan gugur. Makanya tadi saya katakan ibadah salat yang kita kerjakan belum tentu terima pahala Allah Ta'ala. Ibadah umrah yang berkali-kali kita kerjakan belum tentu terima pahala Allah Ta'ala apabila ada riya di dalamnya. Tapi ada satu ibadah yang apabila kita kerjakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, langsung diganjar pahala 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu? Sabda Rasul, man shalla alayya nigi masalah luriya marratan wahidah, 1 kali saja sallallahu alaihi, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Di hadis yang lain pahalanya 10, dosa kita dimaafkan 10, dan insya Allah derajat kita di akhirat nanti akan ditinggikan sebanyak 10 kali tingkatan. Luar biasa pahala daripada ibadah membaca salawat serta taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa silam. Tujuan peringatan sama halnya dengan tujuan reformasi. To change condition this day for better tomorrow. Merubah keadaan hari ini yang jelek menuju kepada keadaan hari esok yang lebih bagus. Baidatul yomi khairum min dajajatil gad. Set di telo manu ia soy masro lebih na cek di anak manu baja ko elei. Betuan na kung kamatu telo dia reki talai tasukuru kiwi. Jangan tolak pemberian panitia. Maka dia cakaya amalat telona madepami matu manca di manu pinapalawala. Jamaah yang berbahagia, pasti kecewa ki, sapuri pala ki. Jamaah yang berbahagia. Ini pesan latak dampar puang rima gelatung arung mata wajo. Ya, na iya nguai na pede sirie. Jamaah yang berbahagia. Nah, itu pesannya beliau. Jadi sebagai orang wajo, ini kita harus mendengarkan lalu mengamalkan aja tamangua. Pak Kung kata mangua pasti terdemanes. Jamaah yang berbahagia. Saya pernah diundang ceramah maulid di Pinrang. Hadir Pak Bupati Pinrang. Banyak pohon telur, pokoknya penuh. Ya, jamaah yang berbahagia. Tapi napakah makada demikian yang sempat saya sampaikan. Oh, demikian mana teloy. Namun ya dia tu gak tahu aku. Jamaah yang berbahagia. Jadi sebab kasih di sini. DP ya ringin alang alena. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di Pinrang juga saya diundang oleh Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pinrang, acara Maulid. Nah, pasti materi saya kaitkan dengan kesehatan pada saat itu. Nah, tabe saya setelah acara saya tanya dokter, "Dok, tolong berikan informasi kepada saya." Nah, sampai ini adalah waktu bulan Maulid. Tentu ku ustaz yuk bilo kumam maulud dene cek imi telo dia rengi. Jamaah yang berbagi. Tapi sematu kue masih jie. Jannatul Firdaus. Cek di moga atau 2. Jamaah yang berbahagia. Ini di Pinrang saya tanya dokternya. Dok, berapakah idealnya kita konsumsi telur setiap hari? Maka dokter Pinrang, cukup 1 butir saja Pak Ustadz. Karena kandungan kolesterolnya itu telur 1,85 mg. Sementara tubuh kita itu hanya membutuhkan tidak boleh lebih 3 mg per hari. Jadi komandeki 2 telur berarti lebih nih kolesterol tak. Jamaah yang berbahagia. Jadi matu tak cek di mana bawa matu di TV lisu. Ya, kecuali ustaz ya. Nah, jamaah yang kecuali Pak Kapolres Peta Cama, masa cek di lomor Peta Cama tidak masuk akal. Jamaah yang berbahagia. Nah, tadi jamaah yang berbahagia. Jadi upidangi dokter aku Pinrang, maka dekat dok makan apa le iya. Nah, kalau kakak mau lu taliu kata lo nareka panitia. Makanya dokter tak kelanangkan rebawan nih ustaz. Jamaah yang berbahagia. Ya naro penre TGD ku, pun penre TGD ku Pak, lebih 200 TGD ku pada saat itu. Sepanjang jalan mereka telo, jamaah yang berbahagia. Sampai di Bone, besok hari lo kaba periksa ke dokter Andi Ondang ke Bone. Iya, ahli penyakit dalam. Lo nak rotama, angka wita tau matindro ko ilo nasumpangi.
Maka ada apa adalah saku ya iya. Mana kami kata na malah kalau kematin ko ilona pintu na dokter jangan yang berbakar kencing berdiri. Saya berikan contoh. Ini mikrofon yang saya pegang. Anggaplah alat reproduksi laki-laki. Tapi dia itu gabu mapak potongan bentuk nah. Ini sekedar contoh. Ya, ini sekedar contoh ya. Ini mic ini. Ya. Iya. Lo kak tambah-tambahin na, lo kak minu tatong ngapo kak. Tapi magato na dyan na dito na reketuda ka jolo dia tuda maco mo na pacumpa si pay meng napa ni macawatong ng anak. Jame berbahagia. Nah sekarang tabe saya pernah diundang direktur rumah sakit umum untuk acara maulid menjelang pemilihan presiden. Jamaah yang berbahagia. Ustadz, kapan waktunya untuk ceramah di rumah sakit Ustadz? Saya buka jadwal saya dulu dokter. Tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Oke Pak Ustadz. Tapi saran saya Ustadz, kalau kau ceramah ke rumah sakit aja mau Pak di Jawa. Nah sebab ada beberapa part ceramahnya di YouTube saya dapat Pak Ustadz banyak yang cukup menggeli. Tapi khusus rumah sakit Ustadz denok di kima Pak di Jawa. Pak Mega pasien baru-baru pura di sesar. Ya, nah iro mikrofonnya ini sound system sampai di kamar-kamar bangsal Pak Ustadz. Nah kuma Pak di Jawa kau yang kali ngeceramah macawa mana maka ni kukedo-kedo buatan dapat tu panjaina. Me burasi karena jamang maka ada kapasnya Pak tatambah tosi duimu. Jamang yang berbahagia. Jamang itu kan ada semua hikmahnya. Ya jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Tetapi begitu saya mau pulang, saya tanya dokter, "Dok, tolong berikan kepada saya data autentik." Ya, perbandingan persentase antara laki-laki dengan perempuan yang diopname di rumah sakit gara-gara kencing batu. Maka dari dokter ke rumah sakit, Ustaz, selama mancaji dokter tugas ke rumah sakit, de panang kauruntuk makun ray diopname ke rumah sakit gara-gara kencing batu. Urang di mana mi bawang Ustaz? De itu waktu tadanya maka ada penyebabnya. Si sana boleh kak macerama di memuju. Lewat darat sampai ke Bone, rata-rata yang saya lihat singgah kencing berdiri di pinggir jalan. Urang di mana bawang? De nang kauruntuk makun ray cicemua. Lepati metato kurita tanai. Jamaah yang berbahagia. Kenapa laki-laki? Nah, inilah penyebabnya. Karena Rasul melarang kita untuk kencing berdiri. Kalau laki-laki kencing berdiri, itu urin tidak akan terkuras habis dari kandung kemih kita kalau dalam keadaan berdiri. Karena tidak tertekan itu kandung kemih. Jamaah yang berbahagia. Dan pasti ada yang menempel di uretra. Uretra itu ada urat di bawah alat pita laki-laki. Kalau tidak percaya silakan perintah sebentar. Ya jamaah yang berbahagia. Uretra itu saluran kencing dan sperma. Tapi kalau laki-laki suka kencing berdiri, air seni tidak terkuras dari kandung kemih dan air seni akan menempel di uretra saluran kencing dan sperma. Osowani kita metatom yang menempel di uretra apa akan mengkristal. Kometa mengkristal akan membatu. Membatu nih lahirlah kencing batu. Jamaah yang berbahagia. Lalu apa konsekuensi bagi laki-laki yang suka kencing berdiri? Magampak kena penyakit impotensi, lemah syahwat alias lobet. Jamaah yang berbahagia. Itabe ibu kudena lo ke bapak nama maulu iwan ni kuliso kimato minta temeta tong ape pura bawan. Lo ko malam apa? Tulit temeta tong koi ko malam mata nyeni ko malasa di man rasa to. Jamaah yang berbahagia itu saling mengingatkan kata Pak Camat tadi. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu minta 2 jam kita belum makan ini, Pak. Karena tentu di antara kita ini apalagi besok hari kerja pertama lagi untuk pekan ini, maka saya tidak perlu berlama-lama. Tapi sifatnya Ahmad, Yero Ahmad kuyuki arai persis maksuju dalam natuda matahiyah. Jadi komelok yang ku sebagai alasan bagi laki-laki untuk tidak salat berjamaah di masjid. Ada sahabatnya Rasul bernama Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta. Jamaah yang berbahagia. Begitu dia tahu ada Rasul di dekatnya, natanya Nabi tak. Ya Rasul, katanya ya Abdullah. Maka dia Abdullah bin Ummi Maktum, magana pele iya na utaka. Dega kau dipatuh untuk tidak salat berjamaah fardu di masjid. Jamaah yang berbahagia. Untuk mencari imam tabe jamaah yang berbahagia. Ini masjid yang dibangun semua. Terkadang iya ropa imam, iya nasoro mencaji imam.
tabe ustaz barakah nak tak barakah agak. Jamaah yang berbahagia. Biasa mereka mengkelinga batin itu yang pantas berdiri di depan memimpin salat berjamaah. Pada baca tak, cek di to pole bone, cek di to tempe, idi to na to wajo manca di imam. Aja musapa itu bone lo manca di imam ko kampung. Magai nasabak pendatang tidak tahu menahu kondisi jamaah di masjid itu. Na puji ka malam pepa pamupuna yare kana puji ma poncol ade jamaah yang berbahagia. Itu aturannya. Aturan selanjutnya pada baca tak, pada kita wajo, tapi yang satu masih bujangan, yang satunya sudah beristri, maka tabe yang bujangan please mundur menjadi makmum. Kenapa? Karena belum sempurna keimanannya. Kapan pemuda itu sempurna imannya? Ketika sudah ijab kabul. Makun remu pujie. Iya, nareko pura koma bene na mulo mupa masna pagena dua. Nareko gena dua depa mucawa sulasa pagena telu. Nareko gena ni telu depa muposo tidak bisa berlaku adil pawaida. Nalena dua ni benena berarti bisa berlaku adil. Pemimpin yang diharapkan jamaah yang berbahagia. Pada si bacana, pada umuruna, pada tawajo, pada dua benena. Itu yang kesiala ima, na dua anak benena ustaz. Yero set di na peset di 5 tahun di cek di periode, maka pilih yang sudah berpengalaman. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam yang berbahagia ini tentunya kita yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kupura kiming kalinga ceramah bertambah dan tidak pernah berkurang. Imannya tepekna Nabi si basurona pun Allah Ta'ala. Golongan iman yang ketiga, la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Golongan iman ini dimiliki oleh malaikat. Kenapa malaikat konstan stabil imannya? Karena hanya ada akal, tidak ada hawa nafsu. Karena hanya hawa nafsu yang bisa menyebabkan iman kita bertambah ataupun iman kita itu akan menurun. Kemudian takwa. Takwa ini ada 4 hurufnya menurut ulama, sebagian ulama. Yang pertama tawadu, mapakatuna aleki. Ya, yang kedua adalah qab qanaah mapasikuaki isukuruki pak berena pung Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah wara, menghindar dari yang subhat apalagi yang haram. Ya yakin tentang masa degagion rema pasan resi jama-jama lino dan ya akhirah sangadin nami pung Allah Ta'ala. Demikian yang sempat sampaikan pada hikmah maulid malam yang berbahagia ini. Mawari pung Allah Ta'ala nawari kita bumajapa na pindeng kumuru malampe, dan insyaallah kita akan dipertemukan pada kesempatan yang lain. Dan apapun yang telah saya sampaikan malam ini, jika itu ada benarnya, tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki sebagai manusia biasa. Saya pribadi Abdul Hafidh Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilafan dan kesalahan. Rekwa iya naidi si salau katimu nato syadam podam pengeng naton rewok mengkalinga pasa tomatua. Reko takale malebak sompokmu, makan retoni gulimmu, monana utu angin masulini maka suasu, taru marato pala jaremu, marunru marutu sompokmu, malebire ko sabu di tengah dolange, namu melo soro gunciri mapotanang, sangadina tak butuh pirupamu riwirina bitarai. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.